Baik, terima kasih Mirsa, Anda masih bersama kami di seputar Bali pagi akhir pekan. Dan seperti yang tadi kita sudah sampaikan bahwa kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali pagi ini ya Karang ya. Agak berat-berat juga ya. Agak berat-berat kita hari ini. Tapi di luar ringan lah ya. Nah, ada Pak Dr. Insinyur Iwayan Muka STMT, seorang akademisi yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai infrastruktur tantangan Bali ke depan. Om Swastiastu, Iwayan Muka. Om Swastiastu. Bunda Pigatro niki. Becek. Sehat nggih? Sehat. Oh, harusnya dong. Harus sehat, ya. Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol ya lebih banyak lagi tentang infrastruktur yang menjadi tantangan Bali ke depan. Iya, baik. Sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk melihat satu berita nih pemirsa, di mana pemerintahan terbawah di tingkat Banjar sampai teratas diharapkan tegap dan bersinergi dalam pencegahan terjadinya kecelakaan akibat kerusakan infrastruktur di desa. Di kota Denpasar misalnya tidak sedikit fasilitas umum seperti jalan dan gang mengalami kerusakan yang membahayakan pengguna jalan. Mengantisipasi terjadinya peristiwa kecelakaan dan musibah di tingkat desa ataupun banjar, aparat di tingkat pemerintahan terbawah secara aktif memantau dan melaporkan kondisi wilayahnya, sehingga segala peristiwa seperti gang dan jalan yang rusak di Kota Denpasar tidak sampai menimbulkan kecelakaan. Tokoh masyarakat Kota Denpasar, Nyoman Sumardika berharap jangan sampai setelah terjadi kecelakaan, para aparat baru turun tangan dan memberi perhatian terhadap masyarakat yang mengalami kecelakaan dan infrastruktur yang rusak tersebut. Sumardika menambahkan, peran aparat dalam pemerintahan terbawah hingga pejabat di pemerintahan mampu memberikan prioritas terhadap fasilitas umum, baik yang bersifat renovasi maupun membangun ulang. Dan aparat terkait, terus klien-klien ini dia harus turun ke lapangan biar enggak seperti yang dia kata ABS asal Bapak senang, biar enggak seperti itu, turun ke lapangan langsung memperhatikan apa yang harus diperhatikan dan apa yang harus diutamakan. Niko yang harapkan sebenarnya yang terjadi di lapangan, artinya biar tidak terjadi masalah baru ada tindak lanjut biar tidak seperti itu. Intinya perhatian apa dari terbawah sampai ke atas Niko harus mengutamakan yang mana harus diutamakan, mana harus didahului. Langkah antisipasi ini juga bertujuan mencegah terjadinya banjir di Kota Denpasar yang saat ini sangat minim dengan lahan penyerapan air. Pemantauan secara rutin terhadap hal-hal yang mengganggu fasilitas umum bisa meminimalisasi kecelakaan, banjir, dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Jaya Kusuma, Bali TV. Oke, itu dia tadi ada informasi tentang dan lain-lain. Ini salah satu berkaitan dengan infrastruktur di Bali, Pak. Bagaimana kondisi infrastruktur sebenarnya? Kalau kita berbicara masalah infrastruktur di Bali ini kan sangat kompleks sekali sebetulnya. Yang pertama adalah kita melihat Bali secara keseluruhan, secara umum. Jadi sebetulnya infrastruktur ini sudah disiapkan, dirancang oleh pemerintah Provinsi Bali dan juga pusat dengan sangat serius. Tetapi ada beberapa hal kendala di dalam penyiapan infrastruktur ini yang mungkin masih ada beberapa yang belum bisa direalisasikan. Nah, mengingat Bali sebagai daerah pariwisata ini merupakan sebuah tantangan dan masalah serius bagi Bali, utamanya infrastruktur tentang penyiapan penunjang sarana pariwisata. Jadi kalau kita melihat dari dua sisi, ada Bali Selatan, ada Bali Utara. Kalau di selatan, di Kuta, Nusa Dua, sudah itu sampai di Denpasar itu kita melihat sangat penuh fasilitas-fasilitas yang telah dibangun, khususnya penunjang dari hotel kan begitu. Nah, terjadi permasalahan di situ, tadi juga disampaikan ada kemacetan. Nah, inilah akibat dari kurang siapnya dalam penataan ini. Nah, mungkin ke depan ada sebuah modal penyeimbangan pembangunan infrastruktur antara Bali Selatan dan Bali Utara dan juga mungkin Bali Timur dan Barat. Nah, satu hal yang menjadi catatan kita adalah masalah transportasi. Nah, masalah transportasi. Kalau kita melihat sekarang kondisi real di lapangan, jadi dari Bandara Ngurah Rai, ya itu akses sentral yang kita bisa lihat sudah dibangun oleh pemerintah. Itu berupa underpass begitu, ya, itu merupakan suatu penunjang transportasi yang tapi masih saja macet, Pak, ya, meskipun ada underpass. Luar biasa. Nah, ini adalah merupakan sebuah
masalah serius ke depan yang harus kita segera dipecahkan. Mungkin model solusi yang bisa ditawarkan adalah kita harus segera mengkaji ya model fasilitas transportasi seperti misalnya adalah MRT yang seperti yang dari Jakarta. Cuman ada beberapa kendala-kendala juga kan begitu. Pembangunan fasilitas itu pasti ada beberapa kendala sesuai dengan hal-hal di samping hal teknis ada hal-hal lain yang juga perlu dipertimbangkan dalam kajian kelayakan itu. Oke, ternyata memang masalah infrastruktur ini sudah dirancang khusus dari pusat, kemudian, nah seperti Pak Ian Muke katakan ini ada kendala-kendala yang harus yang harus dilakukan, yang terjadi di lapangan bisa dikatakan. Kalau Bapak seorang melihat dari sisi akademisi ini sendiri, sudahkah dilakukan kajian-kajian tersebut untuk memberikan yang terbaik khususnya bagi Bali ini dalam masalah infrastruktur, Pak? Kita setelah melihat secara secara langsung apa yang menjadi sebuah prioritas dari program dari pemerintah pusat dalam hal ini adalah Presiden Jokowi dengan Gubernur Bali yang sekarang Pak Koster ini kan sangat luar biasa melanjutkan program-program yang telah dirancang dulu. Jadi kalau di sisi rencana sudah sangat matang sekali sebetulnya, tinggal kita merealisasikan ini juga banyak benturan-benturan di samping juga masalah finansial, hasil penganggaran yang cukup besar. Ini juga menjadi sebuah catatan dan tidak bisa kita realisasikan dengan cepat kan begitu. Pasti akan ada rencana jangka menengah dan jangka panjang. Nah, contoh misalnya untuk mengatasi waktu tempuh dari Mengui ke Singaraja gitu dari Denpasar ini kan sangat luar biasa. Sekarang pemerintah sudah merealisasikan melalui shortcut dan merupakan ada jalan tol yang menghubungkan antara Denpasar dan Singaraja, walaupun itu masih belum maksimal bisa dilakukan karena terbentur anggaran. Dan rancangan lain juga akan, kalau tidak salah, akan ada jalan melingkar yang mengelilingi Pulau Bali. Nah, ini adalah merupakan sebuah terobosan dan juga ada rencana membangun model kereta api yang menghubungkan antara kabupaten-kabupaten yang ada di Bali. Nah, ini tentu rencana-rencana ini masih dalam tahap kajian dan sudah masuk di dalam sebuah rancangan di dalam pembangunan daerah Bali. Juga kalau kita dilihat dari fasilitas yang lain dengan melihatnya kunjungan wisata mancanegara ke Bali sudah dilakukan sebuah kajian-kajian. Contoh misalnya memperpanjang jalur pacu runway dari Gusti Ngurah Rai. Nah, ini merupakan sebuah terobosan-terobosan telah dilakukan dan ada rancangan juga akan membangun beberapa jalan tol di Bali untuk mempercepat dari perekonomian daerah Bali. Kira-kira pembangunan jembatan, MRT dan lain sebagainya itu apakah Bali perlu itu, Pak? Atau apakah Bali itu siap untuk itu, Pak? Ini kita melihat dari sisi teknis kan sudah dikaji. Kita harus siap. Karena ke depan kita tidak bisa melihat di satu sisi model aspek sosial dan budayanya, tapi kita melihat juga dari aspek hal-hal yang teknis kan begitu. Kalau kita melihat sebuah terobosan dibuat oleh pemerintah, model seperti angkutan massal, Sarbagita yang telah ada kemarin itu kan tidak bisa maksimal seperti itu karena memang tidak tidak optimal yang bisa yang bisa memberikan kontribusi terhadap masalah transportasi kita. Nah, ini ke depan model MRT sudah itu ada kereta kereta api listrik dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan sebuah kajian yang harus memang kita lakukan bersama untuk menyiapkan dan menghadapi tantangan masalah transportasi kemacetan di beberapa titik yang ada di Bali. Jadi bisa dikatakan ini masalah transportasi juga menjadi concern dari pemerintah Provinsi Bali ini sendiri kalau kita hubungkan dengan pariwisata yang menjadi andalan Pulau Bali. Iya. Seharusnya penyiapan sarana prasarana pariwisata modelnya gedung hotel itu kan sudah sangat, malah kalau di Bali Selatan Bali Selatan atau Badung Selatan sudah overload kan begitu. Ini kita bukan berbicara, ini sudah berdasarkan sebuah data kan.
Nah, kalau misalnya ini tidak didukung dengan fasilitas-fasilitas penunjang, model akses-akses jalan, transportasi, dan sebagainya, ini kan tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Dan ada kesan kunjungan ke Bali itu para wisatawan itu kan sudah kita lihat di beberapa media menyatakan, beberapa wisatawan menyatakan Bali sekarang macet, kan ini sangat berbahaya bagi kita. Padahal sebetulnya tidak semua titik seperti itu. Beberapa titik saja sebenarnya seperti itu. Nah, ini akan sangat menjadi sebuah catatan ke depan. Mudah-mudahan pemerintah melalui Pak Gubernur, Pak Gubernur Koster bisa melihat ini secara bijak dan ke depan menjadi prioritas dalam pembangunan. Karena memang berbicara terkait kemacetan ini sangat ini perlu diperhatikan sekali Pak ya, karena wisatawan pun ini sudah komplain karena macet. Oke, beberapa waktu lalu ada wacana tentang jembatan Jawa Bali. Nah, nanti kita akan ngobrol lagi dengan Pak Wayan Muke ini. Ini sudah sebegitu perlunyakah atau jembatan Jawa Bali itu, atau masyarakat bagaimana menanggapi hal tersebut? Baik, kita akan break dulu Pak Wayan Muke. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Kita masih bersama Bapak Wayan Muke, seorang akademisi yang akan kita ajak. Kita akan ngobrolin tentang bagaimana infrastruktur yang menjadi tantangan Bali ke depan. Tetapi kita mempunyai informasi, kalau tadi saya sempat menanyakan atau sekilas menanyakan, nah ini ada wacana tentang jembatan Jawa Bali. Kita punya informasinya pemirsa, jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali belum dibutuhkan saat ini. Bali justru membutuhkan pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung aktivitas perekonomian dan pariwisata. Pembangunan jembatan Jawa Bali sudah lama muncul. Menurut tokoh masyarakat Jembrana, Ida Bagus Kade Perdana, jembatan penghubung dua pulau tersebut belum dibutuhkan saat ini, serta bukan kebutuhan mendesak. Justru yang lebih tepat dibangun di Pulau Bali oleh pemerintah pusat berupa infrastruktur jalan untuk mendukung aktivitas perekonomian dan pariwisata. Jalur udara dan jalur laut dengan kapal sudah cukup untuk datang dan keluar Bali. Menurut hemat saya, kalau membangun jembatan sebaiknya itu tidak dilakukan. Ya. Yang dilakukan adalah bagaimana membangun infrastruktur di dalam menghubungkan antara kabupaten Bali, menghubungkan desa dengan desa, menghubungkan desa dengan kecamatan, kecamatan dengan kota, sehingga konektivitas itu bisa berjalan dengan baik, ya, dan orang bisa melakukan perjalanan dengan lebih efisien dan efektif, dan juga bisa mendukung kelancaran daripada arus barang, sehingga perekonomian bisa bergerak dengan lebih baik dan tidak. Bali merupakan pulau kecil yang memiliki daya tampung terbatas. Ada kekhawatiran jika jembatan penghubung kedua pulau ini terrealisasi, berbagai masalah akan muncul di Bali. Suparyana, Bali TV. Ini usulan pembangunan. Ini ada kekhawatiran juga dari mungkin masyarakat ya, yang sebagian masyarakat yang mengatakan, wow nggak usah deh buat jembatan Jawa Bali seperti itu. Ini ada pro dan kontra ya Pak ya. Tapi sebagai seorang akademisi Pak Wayan Muke, ini Bapak melihat sudahkah dilakukan kajian sehingga ada wacana dibangunnya jembatan Jawa Bali ini sendiri Pak? Baik Pak Karang, kebetulan saya punya beberapa data gitu ya. Jadi rancangan dari ide pembangunan jembatan Bali di Selat Bali ini sudah merupakan ide yang cukup lama. Kalau kita melihat dari data yang ada, itu sudah ada ide tahun 1960. 1960. Itu dari Prof. Sediatmo, ya seorang insinyur dari ITB. Mempunyai ide yang namanya adalah Tri Nusa Bima Sakti, yaitu menghubungkan Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Nusa itu kan pulau tempat, jadi 3 pulau ini mau dihubungkan. Dan ini adalah merupakan sebuah konsep karena beliau adalah seorang insinyur yang merupakan seorang pakar begitu. Dan ini ditindaklanjuti oleh pada
saat era Presiden Soeharto ya dilakukan beberapa kajian, sudah masuk ke studi kelayakan begitu. Itu sudah dibuat. Nah, sayangnya pada tahun 90 pada saat dibuat kajian kelayakan itu kita terbentur oleh krisis ekonomi yang menghantam Indonesia tahun 98 kalau tidak salah. Nah, itu sudah mau dibangun kalau tidak salah yang menghubungkan antara Sumatera dan Jawa. Itu awalnya. Terbentur krisis karena ini pembangunannya ini lumayan membutuhkan dana sekitar kalau tidak salah sekitar 25 triliun kalau tidak salah. Sangat luar biasa. Di situ konsep dari rancangan yang akan segera direalisasikan itu sementara ditunda. Nah, setelah itu pada zamannya Pak SBY juga muncul lagi juga ini, dan sudah pada tahap desain ya, khususnya untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, termasuk juga Jawa dan Bali. Kalau jembatan yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera itu akan menjadi jembatan terpanjang di dunia yang di atas laut. Nah, khusus untuk jembatan Jawa dan Bali ini juga masuk di dalam rancangan desain itu, sudah masuk ke dalam beberapa konsep. Nah, namun sayangnya juga karena ada beberapa tantangan juga masalah anggaran begitu, ini masih juga tertunda. Nah, dan juga pada era pemerintahan Jokowi ini sudah ada juga wacana seperti itu, sudah dibuatkan studi kelayakan kembali, dan mungkin rancangan-rancangan ini sudah masuk ke tahap dari studi kelayakan, harus kita menunggu, Pak. Begitu, Pak. Jadi bisa dikatakan ini studi kelayakan atau kajian sudah dilakukan. Nah, mungkin kita bisa berbicara dari sisi, mungkin itu dari sisi kepentingan umum nasional. Sedangkan saat baru wacana aja digaungkan, masyarakat Bali masih, wah ini sudah agak-agak hangat-hangatnya tentang wacana tersebut. Jadi kalau kita lihat dari kajian sosial budaya yang bisa dikatakan untuk prioritas masyarakat Bali ini juga perlu diperhatikan juga, Pak Yan. Sangat betul sekali, kita punya pulau yang sangat spesial, ya sangat spesial, dan merupakan sebuah pulau leluhur begitu yang punya nilai-nilai religius, terutama agama Hindu. Ini menyebabkan sebuah catatan tersendiri bagi pemerintah pusat dan daerah. Nah, tentunya apa yang menjadi pendapat dari masyarakat, yang menjadi sebuah opini di masyarakat yang berkembang ini sah-sah saja kan, seperti itu. Karena kita juga melihat dari aspek sosial dan budaya ini harus merupakan sebuah kajian yang menjadi prioritas utama khusus untuk Bali. Ya, kalau kita melihat dari kajian-kajian kelayakan yang dari beberapa aspek, baik teknis, finansial, manajemen dan lain sebagainya, dan juga termasuk kajian sosial dan budaya. Ya, untuk khusus Bali ini saya kira aspek ini, kajian ini akan menjadi sebuah prioritas. Kalau itu tidak lolos, aspek teknis dan finansial dan yang lainnya pun mungkin akan digugurkan dengan sendirinya begitu. Ya. Ini ada yang menyebut penolakan ini didasarkan tingginya jembatan, Pak ya. Mengingat kalau gelombang laut Selat Bali itu kan cukup tinggi. Nah, padahal kepercayaan umat Hindu itu manusia maupun bangunan itu tidak boleh lebih tinggi dari Padmasana. Ini bagaimana? Memang betul demikian, tetapi dilihat dari teknis itu kan bisa kita atur sebetulnya. Kalau kita melihat dari aspek teknis pembangunan fisik jembatan bisa kita atur. Nah, tentunya para perancang nantinya tentu akan melihat ini dari sisi hal-hal yang menjadi sebuah catatan-catatan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Itu, misalnya kita membangun tempat suci harus di hulu kan, tidak boleh di teben. Nah, itu bangunan-bangunan suci itu tidak boleh lebih rendah dari bangunan-bangunan lain yang ada. Itu betul-betul konsep yang menjadi sebuah rancangan, dan saya yakin itu bisa dilakukan. Tapi bukan di situ masalahnya, Pak. Bukan di situ masalahnya. Nah, ada hal-hal yang menjadi sebuah konsep dan kajian yang dipercaya oleh orang-orang Bali yang sebagian besar pemeluk agama Hindu. Contoh misalnya ada sebuah wahyu begitu, model sebuah fatwa dari Resi Sidimantel yang sudah menjadi polemik yang sangat umum sekali, bahwa katanya kalau Pulau Bali itu disatukan dengan Pulau Jawa itu akan
terjadi sebuah malapetaka. Iya, iya. Kan begitu. Iya. Nah, ini akan merupakan sebuah kajian yang sangat menarik ke depan, dan saya kira kajian-kajian ini harus betul-betul dilakukan, dan kita berharap kepada masyarakat Bali, dari seluruh komponen masyarakat Bali harus melihat ini dengan secara jernih, jangan berbicara tanpa ada data-data dan kajian-kajian yang jelas. Menurut saya seperti itu, Pak. Ya. Jadi bisa dikatakan ini walaupun kajiannya sudah dilakukan, bisa dikatakan tidak mengenyampingkan apa yang menjadi kepentingan dari masyarakat Bali sendiri yang masih bertahan dengan konsep nilai-nilai kearifan lokal itu sendiri, Pak. Ya, betul, Pak Karang. Jadi kita harus melihat ini karena dari aspek sosial itu bukan nilai-nilai religius agama saja kan. Sudah kita bisa pastikan kalau jembatan itu terhubung, kalau terjadi banyak masalah juga. Bukan hanya di Bali, di Jawa juga akan seperti itu kan. Tingkat kerugian juga, Pak. Kerugiannya kita lihat dari sisi kepadatan penduduk, tingkat kriminalitas yang kan mungkin sangat tinggi. Sudah itu hal-hal lain ya yang menjadi aspek-aspek yang harus menjadi catatan kita di Bali ini. Oke, baik. Nah, isu lingkungan juga masih menjadi PR bagi pemerintah, khususnya bagi Provinsi Bali ini sendiri. Sebenarnya infrastruktur seperti apa yang harus menjadi prioritas bagi Bali? Nanti kita akan bahas lagi ya, Pak ya, di sesi berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih bersama Dr. Insinyur Iwayan Muka STMP MT. Beliau merupakan seorang akademisi yang masih kita akan ajak berbincang-bincang mengenai infrastruktur tantangan Bali ke depan. Isu lingkungan tadi sebelum break. Ini menjadi concern juga ini, Pak. Perhatian juga dari pemerintah, bukan hanya pemerintah pusat tetapi pemerintah Provinsi Bali ini, Pak. Ya. Isu lingkungan ini kan menjadi sebuah prioritas utama juga bagi kita dan juga pemerintah Bali. Yang paling hangat ini kan masalah penanganan sampah ya, Pak. Iya. Sebelum terjadi sampah. Ini kelihatannya sampah itu kan masalah sepele, tapi adalah masalah besar sebetulnya yang harus menjadi sebuah membuat program prioritas bagi kita bersama, termasuk juga dari pemerintah. Jadi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah baik di kabupaten maupun di provinsi ini masih ada beberapa catatan-catatan yang harus dilakukan. Pembangunan TPA aja sulitnya luar biasa untuk mencari lahan, kan? Mencari lahan. Jadi kalau kita melihat di kabupaten, salah satu kabupaten yang ada di Bali, membangun sebuah TPA itu mendapat penolakan karena memang tanahnya tidak mau dibangun tempat penampungan akhir untuk sampah ini. Ini kan sangat luar biasa. Ini adalah merupakan salah satu menjadi isu lingkungan, karena tanpa lingkungan yang bersih berapapun gini fasilitas penunjang yang hebat tidak akan berhasil kan begitu. Nah, ini ke depan ini yang menjadi suatu masalah tantangan utama. Bagaimana Bali bersih, clean dan lain sebagainya ini harus merupakan sebuah aksi nyata bagi kita bersama, didukung oleh pemerintah. Oke. Kalau Bapak sendiri punya apa ya, bisa dikatakan masihkah Bali punya masa depan untuk kualitas lingkungannya ke depan, Pak? Kalau dilihat secara secara nasional, ini kan kita termasuk juga indeks dari kesegaran dari udara dan lain sebagainya, kebersihan dan sebagainya kan termasuk indeks yang menengah, bukan rendah. Nah, ini kan warning juga bagi kita, warning bagi kita. Iya, warning berarti kan menjadi perhatian bagi kita, catatan kalau kita tidak betul-betul melihat ini sebuah masalah, ya akan menjadi merah ibaratnya lampu lalu lintas kan seperti itu. Ini sangat berbahaya sekali. Dan ini merupakan sebuah kendala yang harus menjadi catatan, di samping juga masalah infrastruktur tadi yang kita sampaikan. Kemacetan juga kita ini tanpa juga lingkungan yang bersih dan asri itu kan tidak mungkin kita bisa hidup dengan baik, Pak, masyarakat kita, Pak.
Jadi bisa dikatakan bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah, ada sinergitas juga, Iya. mana yang prioritas, mana yang harus didahulukan. Seperti itu kah Pak? Betul Pak. Jadi sebuah prioritas pembangunan dan pengembangan sebuah infrastruktur dan prasarana lingkungan ini merupakan sebuah program pemerintah yang menjadi prioritas utama sebetulnya Pak. Jadi kalau kita kembali kepada sisi infrastruktur yang juga akan mendukung lingkungan kan begitu kan. Infrastruktur itu kan mendukung lingkungan. Mendukung pelestarian lingkungan juga kan. Pembangunan ini sudah kita lakukan banyak oleh pemerintah. Kalau misalnya kita lihat dari sisi sarana transportasi begitu kan wacana ini bangun jalan tol sampai 4. Sudah itu membangun jalan tol di yang bisa mengelilingi Bali. Dan ada wacana juga dari pemerintah pusat untuk menghubungkan itu kan, menghubungkan Bali dan Jawa. Ini kan merupakan sebuah program yang sudah diantisipasi oleh pemerintah. Nah, untuk transportasi laut juga seperti itu kan, sudah disiapkan. Bagaimana pemerintah telah melakukan peningkatan fasilitas, misalnya pelabuhan Tanah Empu, sudah itu Padang Bayi, sudah itu yang ada di Benoa, yang ada di Singaraja itu Telukan Bawang itu kan sudah dilakukan supaya nanti itu mendukung juga kan kunjungan wisatawan, kan begitu Pak. Nah juga sarana dan prasarana peningkatan dari hasil-hasil pertanian juga dilakukan. Jadi ini merupakan sebuah kajian dari pemerintah yang harus dilakukan. Modelnya seperti misalnya membuat waduk kan, waduk yang dilakukan di Palesari seperti yang ada di Tabanan itu perlu dilakukan oleh pemerintah karena ini juga mendukung pelestarian dari lingkungan dan juga fungsinya adalah penanggulangan bencana kan, banjir dan lain sebagainya. Ini kan hal-hal yang harus menjadi prioritas ke depan bagi banyak pemerintah. yang harus diperhatikan oleh pemerintah ya Pak ya. Oke, jadi bisa dikatakan ini infrastruktur yang menjadi prioritas bagi Bali tentunya untuk menunjang kehidupan pariwisata di Bali. Ini menjadi prioritas bagi Pulau Bali sendiri. Dan itu bukan menjadi tugas pemerintah saja, tetapi perlunya sinergitas dengan pemangku kebijakan juga. Ya betul Pak. Perlu tanda kutip lobby-lobby lah dengan pemerintah pusat. Kalau misalnya rencana itu kan rencana besar. Rencana besar apalagi namanya infrastruktur dan sarana prasarana kan butuh dana yang sangat besar sekali kan. Bali kita lihat dari segi PAD-nya kan tidak cukup kuat kan. Kembali terbentur anggaran. Anggaran juga akan menjadi masalah kan. Ada rancangan perencanaan tapi anggaran untuk membangun merealisasikan tidak ada kan, tak bisa kita realisasi, tidak bisa kita bangun. Jadi harus pintar-pintar lah dari pemerintah provinsi itu untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. Gitu loh. Oke, baik. Bapak sebagai seorang akademisi, ini pertanyaan terakhir. Ini apa yang Bapak harapkan dengan yang sudah dimiliki oleh Bali dan tentunya infrastruktur yang menjadi prioritas yang bisa dikatakan merupakan tantangan Bali ke depan ini sendiri, Pak? Harapan kita itu yang pertama adalah pemerintah harus segera merealisasikan fasilitas atau infrastruktur yang menjadi skala prioritas yang telah menjadi rancangan di dalam RPJM. Nah, rancangan pembangunan jangka menengah, jangka panjang kan sudah ada di roadmap-nya dari pemerintah Provinsi Bali dan itu merupakan sebuah rancangan yang sudah menjadi terintegrasi dengan rancangan dari pemerintah pusat. Ya seperti tadi saya sampaikan fasilitas unggulan itu yang harus segera disiapkan. Yang kedua adalah ada sebuah preventif pembangunan fasilitas pariwisata. Ya harus ditegakkan dengan benar-benar Pak. Jadi kalau misalnya sekarang Bali Selatan sudah kategori overload dari bidang pembangunan sarana prasarana pariwisata seperti hotel dan bangun-bangun yang lain itu harus segera ditanggulangi dan ditata kembali. Bagaimana caranya? Mungkin ada sebuah perda begitu. Tidak boleh membangun fasilitas penunjang pariwisata lagi di daerah Bali Selatan. Apakah Kuta, Nusa Dua, termasuk juga di Denpasar. Nah, harus dialihkan kepada daerah-daerah atau kabupaten-kabupaten yang
yang lainnya yang belum ada fasilitas penunjang pariwisatanya begitu Pak. Ini harus menjadi sebuah keputusan yang tegas yang harus dilakukan pemerintah karena ini akan terkait semua Pak. Karena itu bangunan yang overload, pengunjungnya juga banyak, sudah ada penunjang yang lain juga harus disiapkan kan begitu. Balik lagi kepala infrastruktur yang lain kan begitu Pak. Banyak PR-nya ya ini. Oke, tentunya demi Bali kita Demi yang Bali tercinta yang ke depannya ya. iya, Baik, setuju. Pak Wayan Muka, Ya. terima kasih sudah sharing di sini. Sukses. Kapan-kapan kita undang lagi ya, Iya. ngomongin tentang infrastruktur. Jangan-jangan ketika Bapak Wayan kembali lagi sudah direalisasikan oleh Itu yang kita pemerintah. harapkan. Oke, sukses semua Bapak. Iya, Rahajang, Dan Pak Karan, seputar Rahajang. Bali pagi akhir Iya. pekan.